5 pelatih top dunia yang akan menangani timnas Indonesia menggantikan Sintayong. Calon pemain naturalisasi timnas Indonesia Justin Hapner dipastikan gagal membela timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Sintayong pusing 7 keliling karena masa depannya di timnas Indonesia masih abu-abu. Simak video selengkapnya sebagai berikut. 5 pelatih top dunia yang akan menggantikan Sintayong di timnas Indonesia. Brendan Rodgers. Ya, gagal total bersama Leicester City bukan berarti Brendan Rodgers tak memiliki taktik mumpuni. Terbukti selain membawa Liverpool finish runner-up di Liga Inggris 2013-2014, Brendan Rodgers juga pernah mengantarkan Glasgow Celtic 2 kali juara Liga Skotlandia. Sekarang Brendan Rodgers berstatus tanpa klub. Brendan Rodgers dinilai cocok bagi timnas Indonesia karena sanggup mengangkat performa sejumlah tim menuju kejayaan, layaknya yang dicetak bersama Swansea City, Liverpool, dan Glasgow Celtic. Andre Villas-Boas. Ya, Andre Villas-Boas sempat dijuluki The Next New Jose Mourinho sebab di awal karir kepelatihannya, Andre Villas-Boas berjaya bersama FC Porto, klub yang pernah ditangani Jose Mourinho. Sayangnya Andre Villas-Boas gagal total saat membesut Chelsea, Tottenham Hotspur, dan Marseille. Meski begitu, ada nilai plus yang dimiliki pelatih 45 tahun ini. Pelatih asal Portugal ini berpengalaman membesut tim asal Asia, yakni Shanghai Sip Cina pada 2016 sampai 2017. Marcelo Bielsa. Ya, Marcelo Bielsa pernah membawa timnas Argentina U23 meraih medali emas Olimpiade Athena 2004. Di tahun yang sama, Bielsa membawa timnas Argentina finish runner-up di Copa America. Pelatih asal Argentina ini juga dikenal sanggup mengoptimalkan tenaga para pemain secara optimal. Terbukti di bawah arahan Bielsa, Athletic Bilbao sempat finish runner-up di Copa del Rey dan Liga Eropa 2011-2012. Graham Potter. Selanjutnya adalah Graham Potter. Memang gagal total di Chelsea, namun pelatih asal Inggris ini sanggup membentuk Brighton dan Hove Albion menjadi tim yang sangat kuat. Hal ini yang membuat Graham Potter memiliki nilai tambahan di mata tim-tim yang meminatinya. Jadi bagaimana PSSI siap menggait Graham Potter atau tidak? Rafael Benitez. Ya, di posisi puncak ada Rafael Benitez. Pelatih asal Spanyol ini berpengalaman memenangkan trofi Liga Eropa dan Liga Spanyol bersama Valencia, Liga Champions, Liverpool, Piala Dunia Klub Liverpool dan Inter Milan, hingga Coppa Italia bersama Napoli. Rafael Benitez juga tak perlu beradaptasi lama dengan sepak bola Asia, khususnya Indonesia, sebab ia sempat menangani klub asal Cina, Dalian Profesional pada 2019 sampai 2021. Selain nama-nama di atas, sebenarnya ada sederet pelatih top dunia yang tengah menganggur, yakni Antonio Conte, Luis Enrique, Zinedine Zidane, dan Julian Nagelsmann. Namun tingginya profil mereka membuat PSSI agak mustahil mendaratkan salah satu dari Zidane dan kawan-kawan. Calon pemain naturalisasi Justin Hapner dipastikan gagal membela timnas Indonesia. Ya, proses naturalisasi Justin Hapner dan 2 pemain keturunan lain belum menemui titik terang. Teranyar bek berdarah Belanda Indonesia itu justru melempar kode di media sosial Instagram. Trio pemain keturunan Justin serta Ivar Jenner dan Rafael Struijk tengah berada di persimpangan jalan. Proses naturalisasi mereka kini menjadi tanda tanya pasca batalnya Piala Dunia U20 2023. Sebagai informasi, ketiga pemain tersebut merupakan rekomendasi pelatih Sintayong untuk dinaturalisasi demi memperkuat timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023. Namun FIFA resmi mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah ajang bergengsi itu pada hari Rabu 29 Maret 2023 kemarin, menyusul gelombang penolakan terhadap timnas Israel sebagai salah satu peserta. Dibandingkan 2 rekannya, masa depan Justin Hapner terus dispekulasikan. Pasalnya, dia jadi pemain yang paling berpotensi membatalkan proses naturalisasi berujung dari perkembangan karirnya beberapa bulan terakhir. Salah satunya menerima panggilan timnas Belanda U20. Justin Hapner mendapat panggilan untuk membela timnas Belanda U20 ketika proses naturalisasinya sebagai warga negara Indonesia tengah berlangsung. Bek Wolverhampton Wanderers U21 itu diketahui menerima panggilan itu dan tampil penuh ketika timnas Belanda menang 2-1 atas Prancis di laga uji coba.
Keputusan Justin itu disorot mengingat di waktu bersamaan dirinya juga mendapat panggilan untuk bergabung dengan pemusatan latihan Timnas Indonesia U20 di Jakarta. Tidak menghadiri rapat Komisi 3 dan 10 DPR RI. Berbeda dengan Rafael Struijk dan Ivar Jenner, Justin Hubner tidak menghadiri rapat kerja Komisi 3 dan Komisi 10 DPR RI bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga beserta PSSI pada 20 Maret lalu. Padahal rapat itu membahas perihal proses naturalisasi dirinya dan kawan-kawan. Saat Justin absen, Ivar dan Rafael bergabung via daring atau virtual. Meski demikian, pengajuan kewarganegaraan Indonesia ketiga pemain tetap disetujui oleh Komisi 3 dan 10 DPR RI lewat rapat paripurna bulan lalu. Meski hal ini bersifat asumsi, unggahan Justin Hubner di Instagram dengan caption "Let them talk", biarkan mereka berbicara, lengkap dengan emotion orang memegang telinga, dimaknai beragam oleh warganet. Banyak yang menganggap hal itu merupakan kode Justin Hubner terkait proses naturalisasinya yang begitu rumit menyusul kabar terkini dari PSSI. Anggota EXO PSSI Arya Sinulinga di hari yang sama ketika Justin mengunggah foto bertuliskan caption di atas menjelaskan hanya 2 dari 3 pemain keturunan diproyeksikan Timnas Indonesia U20 yang sudah setuju untuk terus melanjutkan proses naturalisasi. Meski tidak disebutkan siapa satu pemain yang belum memberi lampu hijau, pernyataan Arya Sinulinga dianggap merujuk kepada Justin Hubner berdasarkan gelagat yang pemain dalam beberapa bulan terakhir. Ya, 3 naturalisasi itu karena ada Piala Dunia U20, sekarang Piala Dunia U20-nya tidak ada lagi. Sekarang kita bernegosiasi lagi, 2 pemain sudah menunjukkan titik terang. 1 lagi masih bernegosiasi, kata Arya. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong pusing 7 keliling karena masa depannya di Timnas Indonesia masih belum jelas. Ya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sepertinya memberi kode untuk mempertahankan Sintayong. Dalam cuplikan video yang diposting olehnya, Erick bilang, "Saya mau lebih." Sintayong masih menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia sampai akhir tahun 2023. Masalahnya, Timnas Indonesia akan main pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024 di ajang Piala Asia. Itu setelah Cina mengundurkan diri sebagai tuan rumah yang sedianya akan digelar pada 16 Juni sampai 16 Juli. Qatar selanjutnya mau jadi salah satu calon pengganti dan akhirnya terpilih. Maka pertanyaan muncul, apakah Sintayong tetap dipakai jasanya untuk ajang tersebut? Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjawab keluh kesah pecinta sepak bola tanah air tersebut di sosial media pribadinya. Erick memposting cuplikan video ketika dirinya diwawancarai oleh Sintayong. "Ya, saya rasa kinerjanya baik, tetapi saya akan minta lebih," ujarnya. "Bukan berarti membebani secara tidak logis," sambung Erick Thohir. Hal itu tentu jadi semacam kode tapi sekaligus jadi misteri apakah yang dimaksud. Kata lebih itu berarti Erick Thohir menurut agar Sintayong bawa skuad Garuda jadi juara. Sin mengaku masih menghormati kontraknya sampai akhir tahun. "Ya, saya akan lanjut terus ya sampai akhir tahun ini karena memang kontraknya seperti itu," kata Sintayong. "Mungkin sesekali harus bertemu dengan Pak Erick Thohir untuk membicarakan masa depannya," tambahnya. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.